Sorry. Run! Run! Wilujeng, Sumping, atau selamat datang semuanya kembali di channel YouTube aku. Kali ini kita masih mengalur film animasi Kung Fu Panda Movie 3. Perjalanan Po masih berlanjut di mana di movie ini dia akan menghadapi salah satu legenda Kung Fu, sahabat Oogway yang hidup kembali dan menuju ke dunia fana karena ingin menguasai dunia dengan menyerap semua chi para master dan menjadi yang terkuat. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oogway had a brother? In arms, sorry. Di alam roh, Oogway tengah menikmati kedamaian batin. Namun hal itu tidak berlangsung lama selain karena terganggu oleh kelopak bunga, sebuah senjata meluncur ke arahnya yang ternyata berasal dari Kai, teman lama Oogway. Pertarungan terjadi, sebuah pertarungan yang menakjubkan. Awalnya Oogway terlihat unggul, namun ternyata Kai memiliki teknik tersembunyi yang membuat Oogway terkejut. Kai mengambil chi dari para roh master yang ada di sana. Oogway melawan, namun ia juga diserap chi-nya. Kai mengatakan akhirnya dia bisa kembali ke dunia fana dan Oogway tidak bisa menghentikannya. Namun Oogway mengatakan bahwa dia telah mempersiapkan seseorang untuk melawan Kai. You realize the more you take, the less you have. Beralih kepada Po yang terlihat akan melakukan sesuatu yang besar bersama 5 pendekar, namun ternyata mereka hanya hendak memesan mie. Setelahnya mereka ke tempat latihan dan disambut oleh Shifu. Shifu mempersiapkan sesuatu karena hari itu adalah hari terakhirnya mengajar. Po terlihat kaget karena mengira Shifu sakit. Namun Shifu mengatakan itu bukan alasannya. Shifu mengatakan itu hari terakhirnya mengajar karena akan digantikan oleh Po. Po semakin terkejut karena ia sama sekali tidak merasa cocok dijadikan sebagai pengajar atau guru ya. Po mengatakan Tigress lebih cocok jadi pengajar. Namun Shifu mengatakan Tigress bukan Dragon Warrior. Po masih keberatan, namun Shifu yakin Po bisa mengajarkan sesuatu kepada 5 pendekar meski Po bilang tidak ada yang bisa diajarkan karena kan 5 pendekar ini sudah ahli dalam kungfu ya. Shifu pergi, lebih tepatnya kabur sih. 5 pendekar mulai memanggil Po dengan sebutan master, namun seperti dugaan sesi latihan yang dipimpin oleh Po kacau balau. 5 pendekar terluka akibat latihan yang diarahkan oleh Po. Did you at least learn a little something? Yes. Saat kembali ke tempat istirahat, para bebek staf istana Giok ya bergosip karena sesi latihan Po begitu kacau dan mengatakan hal yang cukup menyakitkan tentang Po. Po terlihat merasa bersalah sembari memandang patung Oogway. Tiba-tiba Shifu muncul. Po menumpahkan segalanya tentang dirinya yang tidak bisa mengajar. Shifu mengatakan bahwa ia tahu Po tidak bisa menjadi pengajar. Ia melakukan hal itu agar Po bisa lebih hebat lagi dari Po yang sekarang. Shifu bilang Po memiliki kemampuan lebih dari yang Shifu bayangkan atau Po sendiri perkirakan. Kemudian Shifu menunjukkan sebuah teknik di mana ia bisa membuat bunga yang layu menjadi mekar kembali. Po begitu terkagum dan mulai menanyakan caranya. Shifu berkata itu adalah chi dan berkata Po bisa mendapatkan kemampuan itu ketika bisa mengendalikan diri dan mungkin bisa didapatkan saat Po menjadi seorang guru. Shifu pergi, Po masih belum paham apa yang dimaksud oleh Shifu. What's chi? The energy that flows through. Di sebuah tempat, cahaya hijau muncul bersamaan dengan Kai. Ia sudah berhasil kembali ke dunia fana. Sebelumnya dia disegel di dunia roh ya oleh Master Oogway. Kai kemudian mengembalikan beberapa giok ke bentuk aslinya. Jadi beberapa pendekar itu diserap chi-nya dan kemudian berubah menjadi giok. Nah, si Kai ini juga memiliki kemampuan untuk mengembalikan bentuk giok itu ke bentuk pendekar, tapi dalam kendalinya ya. Kemudian Kai menyuruh mereka untuk mencari murid Oogway dan membawa ke hadapannya. Sementara Po sedang mandi sambil memainkan boneka 5 pendekar. Tuan Ping datang dan merasa aneh karena Po bersikap aneh. Akhirnya Po curhat bahwa Shifu mengatakan Po belum memahami dirinya sendiri secara menyeluruh dan menyuruhnya menjadi seorang guru. Tuan Ping malah terlihat antusias karena saat Po menjadi guru, dia bisa menjual mie di lobi istana Giok. Sesi curhat berakhir tanpa solusi. Di saat keduanya sedang membicarakan rekor makan bakpao yang selalu dimenangkan oleh Po, tapi muncul babi yang memberitakan bahwa ada makhluk lain yang bisa memecahkan rekor makan bakpao terbanyak selain Po. Tuan Ping dan Po keluar, keduanya ingin melihat siapa pelakunya. Ternyata dia adalah seekor panda bernama Li Shan yang tengah mencari putranya. Sebuah pertemuan mengharukan, semua binatang sadar Po dan Li Shan adalah ayah dan anak. Tapi karena si Po polos, jadi dia masih belum ngeh gitu ya. Tapi pada akhirnya kedua panda itu saling peluk karena sadar mereka adalah ayah dan anak. Tapi lagi-lagi Tuan Ping menolak kenyataan itu. Ia terlihat cemburu. Ia berusaha menyangkal Li Shan sebagai ayahnya Po. Jadi Tuan Ping gak terima gitu ya. Sedangkan Po ia terlihat sangat senang. I'm already awesomely proud.
Po mengajak ayah pandanya ke istana giok. Po menunjukkan berbagai artefak kungfu yang sangat berharga. Po menjelaskan dengan penuh semangat, meskipun Po mengatakan untuk tidak menyentuh berbagai artefak tersebut, tapi pada akhirnya keduanya malah bermain-main dengan artefak yang sangat berharga itu sampai membuat kekacauan. Muncullah 5 pendekar dan Master Shifu. Po dia membeku saat Shifu dan 5 pendekar melihat wajah Li Shan yang sebelumnya memakai pakaian tempur Master Thundering Rhino. Mereka langsung tahu bahwa Li Shan adalah ayah Po. Po memperkenalkan ayah pandanya kepada teman-teman dan gurunya. Di saat perkenalan itu, gong berbunyi menandakan bahaya muncul. Po dengan antusias mengatakan kepada ayah pandanya ia akan menunjukkan sesuatu yang menakjubkan, pertarungan. Di lembah muncul zombie giok yang tidak lain adalah suruhan Kai. Po begitu antusias karena penyerangnya adalah para legenda kungfu. Jadi dia bertarung dengan tidak begitu serius ya, karena lebih fokus mengagumi dan bahkan meminta dirinya digambar dengan para zombie giok itu. Sedangkan Li Shan sendiri terlihat sangat khawatir dan hampir terkena serangan jantung karena Po banyak terkena pukulan. Reaksinya beda banget sama Tuan Ping yang kayaknya biasa aja gitu. Mungkin karena Tuan Ping sudah tahu kalau Po bisa mengatasi bahaya dengan caranya sendiri. What, are you kidding me? Wow! Saat para zombie giok terpojok, Kai yang bisa melihat melalui zombie giok itu mulai berbicara. Secepat kilat Kai mengembalikan bentuk zombie giok itu ke bentuk giok dan menghilang entah kemana. Karena Kai sudah menemukan lokasi targetnya. Master Shifu mencari informasi tentang Kai dari gulungan yang ada di istana giok. Kai adalah teman seperjuangan Oogway yang berjuang melawan musuh di medan perang. BTW Oogway itu kayak panglima gitu ya. Sedangkan Kai itu kayak tangan kanannya, orang kepercayaan gitulah. Saat Oogway sekarat, Kai membawanya dan mencari bantuan selama berhari-hari hingga sampailah mereka di sebuah desa rahasia yang diisi oleh para panda. Oogway sembuh berkat para panda yang menyalurkan chi mereka dan juga sempat mengajari mereka memberikan chi. Tapi Kai menginginkan kemampuan chi untuk dirinya sendiri. Ia mengambil chi dari para panda tersebut. Dengan sangat terpaksa, Oogway bertarung melawan Kai hingga pada akhirnya Oogway berhasil membuang Kai ke dunia roh. It's me talking through them. Kai! Who? Dalam gulungan itu, Oogway juga sudah memperkirakan bahwa Kai akan kembali ke dunia fana dan yang bisa menghentikannya adalah guru chi sejati. Po langsung mengatakan bahwa Shifu bisa menghentikan Kai karena Shifu bisa menggunakan chi. Namun Shifu bilang ia bahkan kesulitan memberikan chi kepada bunga, membuat bunga mekar maksudnya ya. Saat perdebatan itu, Li Shan mengatakan ia bisa mengajari Po memberikan chi. Syaratnya Po harus kembali ke desa rahasia panda untuk mempelajari kehidupan panda. Tuan Ping terlihat keberatan, namun karena tidak ada pilihan, pada akhirnya Tuan Ping mengalah. Po dan Li Shan pergi, sementara itu Master Shifu menyuruh Crane dan Mantis untuk mencari tanda keberadaan Kai. Po dan Li Shan melakukan perjalanan yang cukup berat saat hendak beristirahat karena lapar. Ternyata di dalam tas Po terdapat Tuan Ping yang menyelinap. Tuan Ping sepertinya takut Po pergi meninggalkannya, jadi dia ikut gitu. Meski keberatan, namun pada akhirnya Li Shan maupun Po setuju membawa Tuan Ping ke tempat tinggal rahasia para panda. Syaratnya ya kerahasiaan gitu. You can fly? I'm a bird, Paul. Beberapa waktu kemudian mereka sampai di tempat para panda tinggal. Awalnya biasa saja sampai pada akhirnya mereka benar-benar menemukan tempat tinggal para panda yang terlihat begitu menakjubkan. Po begitu terkagum oleh tempat dan banyaknya makhluk yang mirip dengan dirinya, yakni para panda. Namun para panda di sana memiliki stamina yang payah. Berlari sedikit saja untuk menyambut kedatangan Li Shan, mereka sudah terlihat kelelahan. Po cukup terkejut dengan kebiasaan para panda. Mereka tidak berjalan tapi berguling hingga sampai di tempat penyambutan. Seperti biasa, Tuan Ping masih terlihat sinis dan tidak mau mengakui. BTW mereka juga nggak ngegunain sumpit untuk makan dan langsung menggunakan tangan. Saat ada panda wanita menari, Po agak kebingungan karena panda wanita itu bersikap aneh. Kayak menggoda Po gitu, cuman Po nggak paham. Meski sudah meminta pertolongan kedua ayahnya, namun baik Tuan Ping atau Li Shan malah mendukung. Di saat yang sama, Crane dan Mantis yang disuruh melacak keberadaan Kai bertemu dengan master lainnya yang juga sedang melakukan hal yang sama. Mereka sama-sama pergi ke sebuah kapal bekas, namun ternyata tempat itu adalah jebakan. Crane sempat mengingatkan pesan Master Shifu yang hanya menyuruh melacak keberadaan Kai, namun para master dan juga Mantis tidak mendengarkan dan malah menyerbu masuk. Dan benar saja, tempat itu adalah jebakan. Para master, Crane dan Mantis diserap chi-nya dan dijadikan gantungan giok. Wings up! Regret! Kembali ke desa para panda, pagi buta Po sudah bangun dan terlihat bersemangat untuk berlatih kemampuan chi. Namun ayah pandanya belum bangun dan masih terlihat mengantuk. Akhirnya dia mengatakan bahwa latihan pertama menjadi panda adalah bangun siang-siang. Po tidur lagi. Setelah bangun, Li Shan menunjukkan kegiatan anak-anak yang bermain bola takraw, belajar berguling, memantul, pelukan, menari, dan masih banyak lagi hal aneh lainnya.
Sementara Tuan Ping agak kesulitan menyesuaikan diri. Ia juga sempat murka karena ada banyak panda kecil di dapurnya. Namun rasa murkanya seketika hilang karena dia melihat para panda kecil itu seperti Po waktu bayi. Menjelang sore, Po duduk berdua bersama ayahnya. Saat Po bertanya apakah dirinya sudah siap untuk mempelajari Qi, Li Shan hanya mengatakan secepatnya. Li Shan kemudian berjalan ke sebuah tempat menunjukkan sebuah foto. Tidak lain foto atau gambar ya, Po dan ibunya. Li Shan menceritakan bagaimana dia menyelesaikan gambar itu dan juga kisah tentang dirinya yang kehilangan istrinya maupun Po saat Shan menyerbu ya. Li Shan terlihat sedih. Po mengatakan bahwa ayahnya tidak perlu takut kehilangan dirinya. Keduanya berpelukan. Dad, you don't have to worry about losing me ever again. Di Istana Giok, pesan bermunculan di mana berbagai wilayah sudah ditaklukkan oleh Kai, sudah diserap Qi-nya ya oleh Kai. Mereka masih menunggu kabar dari Crane dan Mantis yang di saat bersamaan muncul namun bukan lagi Crane dan Mantis yang dulu karena mereka sudah berada di bawah kendali Kai. Kai muncul menatap patung Uguay sambil meremehkannya. Shipu terlihat marah, namun Kai terlihat tidak peduli dan mengoceh tentang Uguay yang sudah dianggap seperti saudaranya malah mengkhianatinya. Karenanya Kai akan menghancurkan apapun yang berhubungan dengan Uguay. Pertarungan terjadi, Viper, Monkey, Tigress, dan Shipu melawan Kai. Awalnya mereka sempat unggul, tapi saat Kai menggunakan Crane dan Mantis, pertarungan berubah arah. Di sini 5 pendekar agak ragu gitu melawan sahabatnya, mereka kurang serius. Shipu yang kebagian melawan Kai juga fokusnya teralihkan saat melihat Master Uguay dalam bentuk giok. Karena kan Master Uguay juga dia sudah diserap ya Qi-nya. Akhirnya Kai mulai mengubah Monkey, Viper, dan bahkan Shipu menjadi giok, jadi Qi mereka diserap. Sedangkan Tigress berhasil kabur setelah diperintah oleh Shipu sebelumnya. BTW patung Uguay juga dihancurkan bersama istana giok membuat Shipu sedih. Tigress berhasil melarikan diri sambil membawa gulungan. Po, I hope you're ready. Di sisi lain, Po si panda masih menikmati festival malam itu. Ia juga sempat mencoba kemampuan Qi, tapi gagal dan belum terlihat tanda-tanda, dan malah melihat Tigress yang datang dalam keadaan babak belur. Tigress langsung mengatakan kondisi di mana seluruh master sudah diserap termasuk Master Shipu. Tigress juga mengatakan Kai dalam perjalanan ke tempat itu. Para panda terlihat panik. Li Shan langsung menyuruh para panda untuk bersiap pergi atau mengungsi gitu. Sedangkan Po ia langsung meminta ayah pandanya untuk mengajarinya kemampuan Qi. Namun Li Shan berdalih Po masih memerlukan waktu untuk belajar. Tentu saja Po memaksa. Kemudian Li Shan pada akhirnya mengatakan bahwa dia tidak bisa menggunakan Qi. Jadi saat si Li Shan berkata bahwa dia bisa mengajari Po menggunakan Qi, Li Shan berbohong. Tujuan utamanya hanya membawa Po ke tempat itu agar Po terhindar dari mara bahaya, tidak melakukan pertarungan berbahaya gitulah. But not anymore. You lied? No. Po pastinya kecewa. Ia meninggalkan ayahnya dan berjalan dengan tekad melawan Kai semampunya. Di sini Tuan Ping juga khawatir. Cuma dia lebih pengertian aja gitu. Po mulai mempersiapkan diri dan mulai berlatih sambil menunggu kedatangan Kai. Tuan Ping melihat dari kejauhan. Tuan Ping mengunjungi Li Shan. Ia mulai berbicara dengan panda itu. Jadi kayak semacam pengertian bahwa Po membutuhkan Li Shan dan Li Shan harus mendukung Po menghadapi situasi sulitnya saat ini. Sometimes we do the wrong things for the right reasons. Tigress mengatakan bahwa latihan itu tidak membantu. Sambil berlatih melawan Tigress, Po mengatakan ia hendak menggunakan kuncian jari Wuxi karena itu satu-satunya teknik terbaiknya untuk menghadapi Kai. Tapi Tigress mengatakan Kai memiliki pasukan zombie giok dan Po membutuhkan kemampuan Qi untuk mengalahkan Kai. Po terlihat frustasi karena dia jangankan menguasai Qi gitu, belajar Qi saja tidak ada yang mengajari. Di saat itu Li Shan muncul. Ia terlihat sangat merasa bersalah bersama dengan para panda lainnya dan tentunya Tuan Ping. Li Shan bilang mereka akan menjadi pasukan Po, meminta Po untuk mengajari mereka kungfu. Po bilang dia tidak bisa mengajari, bahkan Tigress saja yang tahu kungfu tidak bisa diajari kungfu oleh Po karena skill mengajari Po begitu payah. I couldn't even teach Tigress, and she already knows kung fu. Setelah diyakinkan, sebuah kalimat dari Li Shan memunculkan sebuah ide bagi Po. Akhirnya Po mulai mengajari kungfu sesuai dengan gaya para panda, mengasah atau lebih tepatnya memperdalam atau meningkatkan gitulah kemampuan mereka seperti sepak takraw, memeluk, menari, berguling, dan lain-lain. Tigress kelihatan jelas kebingungan bahkan sampai sesi latihan itu selesai. Selanjutnya Po membuat peta rencana bersama para panda. Tujuannya bukan mengalahkan Kai, tapi lebih memberikan kesempatan kepada Po agar ia bisa menggunakan kuncian jari Wuxi. Setelah rapat itu, Po sedikit melihat isi gulungan terkait pertarungan Uguay dan Kai, sedangkan Li Shan melihat isi bagian di mana Master Uguay diobati oleh para panda menggunakan Qi. Li Shan juga sempat meminta maaf terkait dirinya yang berbohong dan tidak bisa mengajari Po menggunakan Qi. Di saat itu udara tiba-tiba berubah. Kai muncul dan menemukan desa tersembunyi para panda. Po yang pertama kali menyambut Kai. Seperti biasa dia berhasil membuat Kai kesal dengan tingkah konyolnya.
Kai langsung menghidupkan dan memerintahkan para zombie giok untuk menyerang Po. BTW di sini sempat-sempatnya Po lagi-lagi mengagumi para master ya. Master Shippo juga jadi zombie giok. Dragon Warrior. And you must be Kai. Para zombie giok menyerang. Sesuai rencana, Po mengerahkan para zombie menuju jebakan yang sudah dipersiapkan dan dia juga berhasil mengarahkan para panda untuk menyerang di waktu yang tepat. Pertarungan dengan penuh siasat terjadi. Di sini mereka cukup unggul, para zombie giok berhasil dilumpuhkan. Tigers dan Tuan Pink juga ikut bertarung. Dan ternyata setiap kali zombie giok diserang dan terkena serangan, Kai mendapatkan akibatnya, namun tidak terlalu fatal. Jadi kayak satu kesatuan gitu. Tibalah giliran Po melawan Kai. Ia berhasil melakukan kuncian ke jari Kai, tapi saat skedush, teknik itu tidak bekerja walaupun sudah diulangi beberapa kali. Po bingung, Kai mengejek dan tertawa penuh kemenangan. Ternyata teknik itu hanya bekerja kepada makhluk panah, sedangkan Kai adalah roh. Jadi kuncian jari Wuxi tidak bekerja kepada Kai. Keadaan berbalik, Po dihajar oleh Kai dan terpojok. Para panda terlihat khawatir. Po menyuruh mereka melarikan diri, namun Kai keburu mendekat. Kai lagi-lagi mengejek Oogway karena dia salah memilih makhluk yang akan mengalahkan Kai. Saat Kai hendak menyerap chi semua makhluk yang ada di sana, Po tiba-tiba mendapatkan ide setelah Kai mengatakan bahwa kuncian jari Wuxi hanya bekerja kepada makhluk fana. Ia mengalihkan perhatian Kai dengan payah tapi berhasil, kemudian mencengkram Kai dari belakang dan melakukan kuncian jari Wuxi ke dirinya sendiri. Teknik itu berhasil, Po menghilang bersama Kai ke dunia roh. Skadoosh. Po dan Kai masuk ke dunia roh. Hal itu membuat Kai marah dan tentu saja langsung menyerang Po. Mereka bertarung di sini. Po hampir saja diserap chi-nya dan dijadikan giok. Namun para panda yang ada di dunia panah mencoba mengirimkan chi dan berhasil. Emang gak langsung berhasil sih, tapi akhirnya berhasil ya. Chi mereka terkirim ke Po yang ada di dunia roh, menghentikan Po yang hampir saja dijadikan giok. Po memiliki tampilan baru. Ia terlihat mampu menggunakan chi dan membuat gambar naga yang bisa bergerak menyesuaikan gerakannya menggunakan chi. Get ready to feel the thunder. Pertarungan kembali terjadi. Po terlihat begitu unggul dalam pertarungan kali ini. Kai terlihat begitu bertekad mengambil chi Po. Po mengatakan bahwa Kai bisa memiliki chi dan kemudian memberikan chi yang malah membuat Kai begitu kesakitan dan sebuah ledakan emas terjadi. Para master yang sebelumnya sudah menjadi giok kembali ke bentuknya semula. Mereka keluar ke dunia fana ya. Namun Po masih belum terlihat. 5 pendekar, Tuan Pink dan para panda terlihat khawatir. Have you seen Po? No, he's not here. Ternyata Po masih ada di dunia roh. Ia bertemu dengan Oogway. Mereka mengobrol dan diketahuilah bahwa pesan alam semesta yang diterima oleh Li Shan dikirimkan oleh Oogway. Oogway juga mengatakan bahwa alam semesta memerlukan Po. Oogway kemudian memberikan tongkat miliknya kepada Po, kemudian menyuruh Po untuk memutuskan apakah dia akan tinggal di sana, maksudnya di dunia roh, atau kembali ke dunia fana. Po berhasil kembali ke dunia fana, namun bentuknya kembali ke Po yang biasa. Dua ayahnya terlihat sangat senang, termasuk Master Shippo. Ia terlihat sedikit iri karena Oogway memberikan tongkat dan juga Po menguasai chi dalam waktu yang singkat. Iri tapi bangga gitu, khas guru lah. Dengan malu-malu, Shippo meminta diajari menggunakan chi. Po mengajari semuanya cara menggunakan chi. Chit chat. In this chitty chat chat. In chat chat chat. Dan tamat. Salah satu movie yang unik di mana kita bisa melihat seorang ayah takut kehilangan putra adopsinya karena bertemu dengan ayah kandungnya. Dari movie ini kita juga belajar sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan bisa menghancurkan diri sendiri. Seperti Kai yang selalu menginginkan chi dan pada akhirnya mendapatkan chi dari Po malah meledak karena chi yang diberikan jumlahnya sangat banyak. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di sesi video selanjutnya. Dadah.